Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dalam taat dan ibadah kepada Allah. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak. Dimudahkan segala macam urusannya. Dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Zuriyahnya, keturunannya mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit membahas tentang masalah kematian. Mati itu adalah hal yang pasti. Setiap makhluk yang hidup, makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, kita enggak dapat memajukan, memundurkan barang sedikit pun. Enggak tua, enggak muda. Enggak kaya, enggak miskin. Enggak cantik, enggak jelek. Enggak pintar, enggak bodoh. Enggak sehat, enggak sakit. Kalau Allah sudah menentukan batas waktunya hidup di dunia ini udah selesai, maka selesailah, sudahlah. Kematian itu akan berakhir menuju kepada dirinya. Malaikat Israel akan datang menjemput nyawanya. Nggak akan meleset, nggak akan salah di dalam mengambil nyawanya. Pertanyaannya untuk kita adalah, siapkah kita untuk menghadapi kematian? Kalau dunia ini hanyalah tempat persinggahan, tempat yang kekal, tempat yang abadi, yang akan dimintakan pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah adalah tempat yang di akhirat. Saudara, yang buat pertanyaan kita, kalau di dunia aja kita mempersiapkan diri kita, kita mempersiapkan untuk hari ini, mempersiapkan untuk hari esok, mempersiapkan untuk hari tua kita. Bahkan ada kegelisahan, ada ketakutan. Ketika kita pensiun, keuangan kita berkurang. Ketika kita pensiun, kondisi kita mungkin nggak sebaik di saat kita bekerja. Karena uang berkurang. Itu ada rasa kegelisahan dalam hidup kita. Ada kekhawatiran dalam hidup kita. Nanti pensiun kita sakit, uangnya dari mana? Nanti pensiun uang berkurang, anak masih banyak yang butuh sekolah, butuh biaya, belum menikah, belum punya rumah. Itu dunia, ada rasa kekhawatiran, ketakutan. Tapi anehnya, kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi, kita tidak persiapkan dalam hidup kita ini. Berapa banyak orang yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah, di saat dia sedang mabuk, di saat dia sedang minum minuman keras bersama dengan sahabatnya, ketika dia sedang melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, dicabut nyawanya pada saat itu. Belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belum sempat memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita seharusnya melakukan persiapan. Sholat berjamaah jangan ditinggalkan. Puasa sunnah dikerjakan. Apalagi puasa wajib, gak boleh ditinggal. Sholat di tengah malam ketika orang sedang tidur nyenyaknya, kita bangun bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon, meminta, berdoa, mengharap kepada Allah. Kalau kita minta rezeki, kita minta kepada Allah.
minta punya anak, belum punya anak, kita minta kepada Allah. Tapi ikhtiar dan usaha. Ini kehidupan dunia kita persiapkan. Kita persiapkan bekal kita. Kita persiapkan deposito kita, asuransi kesehatan, asuransi kematian, asuransi hari tua. Tapi kenapa yang udah pasti akan mati, yang pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya, kita nggak persiapkan? Padahal Al-Quran mengingatkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan mendapatkan apa yang dia tanamkan. Akan Allah balas perbuatan yang ia lakukan. Kebaikan-kebaikannya akan dibalas bukan hanya di akhirat, dunia Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia menanam kejahatan, menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pengacara, dia membela orang yang membayar, bukan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Yang menang, yang membayar, yang menang, yang memberikan uang, yang menang, yang menyogoknya, itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya ketika ia memegang jabatan, apakah ia amanah ataukah tidak. Mungkin kalau dunia dia bisa menang karena dia punya uang. Tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada kebahagiaan yang kekal dan abadi adalah kebahagiaan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi intinya para hadirin sekalian, kalau kita yakin, kita sadar bahwa ada yang namanya terminal akhirat. Kalau halte itu tempat berhenti sementara, tapi ada terminal. Terminal yang hakiki, terminal yang abadi, yakni terminal akhirat, alam kubur, yang nanti akan dibangkitkan kita dari alam kubur. Kemudian kita dimintakan pertanggungjawabannya. Ada yang namanya yaumul mizan, hari pertimbangan. Ditimbang kebaikan keburukan kita sebagai amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Apakah lebih baik, lebih banyak kebaikannya, atau justru lebih banyak perbuatan maksiatnya. Disitulah ketika ditimbang, kita dilihat baik masuk surga, tak baik masuk neraka. Nah, kalau kita berpikir dunia ini sementara, maka kita tidak akan terlena dengan kehidupan dunia yang hanya senda gurau, fata morgana, yang hanya sementara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Hanya ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.